Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mungkin beberapa hari yang lalu, bagi setiap kita yang merayakan Imlek, saya ucapkan Gong Si Fat Chai, Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini adalah hari yang spesial, hari kasih sayang, bela Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari satukan hati, kita sama-sama berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih dan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan kami boleh ada sebenarnya kami ada, itu semua karena kasih dan cinta-Mu yang begitu besar dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan kami hanya datang untuk memuji Engkau, kami datang untuk menyembah Engkau dan kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, sore hari ini Engkau yang melawat umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Tuhan, mari ya Bapa Engkau yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Bila hadirat-Mu Tuhan boleh dirasakan, dinikmati Tuhan oleh setiap umat-Mu yang datang sungguh-sungguh pada sore hari ini Tuhan. Kami teringat akan saudara-saudara kami mungkin yang masih dalam perjalanan ya Bapa. Kiranya Engkau yang menghantarkan mereka juga Tuhan di tempat ini dengan selamat sehingga boleh bersama-sama dengan kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya nama-Mu yang indah, hanya nama-Mu yang termanis Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu, bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu,
Tuhan. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Lebih keras lagi, katakan yang ku mau. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Kau yang terbaik ya, Kau yang terbaik. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, tinggikan namanya. Glory bagi-Mu Tuhan. Shikararararabayase. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Naikkan ucapan syukur, tinggikan namanya, agungkan Dia, Raja segala raja. Haleluya. Terus sembah Dia, terus tinggikan namanya sore hari ini, sebab Dia Allah yang layak untuk disembah. Iya, rasakan hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sangat baik, teramat baik. Kasih setia-Mu besar, kasih-Mu melimpah, anugerah-Mu besar Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Kau, Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya nama-Mu saja yang layak untuk dipuji Tuhan.
Haleluya. Hanya namamu saja yang layak untuk disembah, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari dengan sikap hormat kita bangkit berdiri. Haleluya. Angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Alamatku. Kuasa, angkat suaramu, katakan haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Alamatku kuasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Alamatku kuasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Alamatku kuasa. Alamatku kuasa. Alamatku kuasa. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Amen. Kami siap bersorak dan menari bagi Engkau. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan semua katakan. Amin. Amen. Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng
Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Bapa kami yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Dia Allah yang baik, Bapakku yang baik, Haleluya. Haleluya. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlukan Tuhan, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap Haleluya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Amin. Haleluya. Yesusku, Kau Amin. segalanya.
Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami melihat anak-anak-Mu yang setia beribadah di dalam bait-Mu Tuhan. Kami melihat betapa antusias jemaat untuk memuji Engkau, untuk menikmati firman, untuk beribadah, untuk bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir pada sore hari ini. Engkau berbicara secara spesial, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, supaya hamba boleh sampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan pada sore hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai secara khusus pada sore hari ini Tuhan. Urapi dari ujung kepala sampai kaki, supaya bukan kehendak hamba yang hamba sampaikan, tapi perkataan-Mu yang ajaib, yang luar biasa yang kami dengar pada sore hari ini. Persiapkan jemaat-Mu Tuhan. Kami buka hati untuk firman. Kami belajar firman supaya kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Supaya di dalam segala keadaan, di dalam segala kondisi Tuhan, kami boleh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirman secara khusus pada sore hari ini, supaya kami boleh lebih mendalam mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk terima firman Allah. Kita yang siap sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Ya, Tuhan memberkati. Gong sifat cai. Ya, 2 hari yang lalu kita bersama-sama masuk tahun baru Imlek. Bagi saudara yang merayakan, selamat tahun baru. Supaya tahun ini menjadi tahun yang lebih sukses. Amin. Lebih diberkati, lebih banyak rezeki. Tuhan lebih memberkati saudara. Ya, kerbau itu pekerja keras. Ya, saudara yang bekerja keras tidak hanya bekerja keras, tetapi di dalam Tuhan, ya, ada berkat besar yang akan saudara terima. Amin. Ya. Juga saya ucapkan selamat hari Valentine. Hari ini 14 Februari, hari kasih sayang. Kita berdoa Bapak Ibu supaya kasih sayang antara kita itu tetap abadi. Amin. Iya, supaya di dalam gereja tetap guyup, di dalam keluarga tetap guyup, sebab kasih sayang itu mudah terkikis Bapak Ibu. Ya, kasih sayang mudah terkikis. Karena itu entah mengapa Tuhan gerakkan saya untuk melanjutkan pilar dari keluarga. Ya, ada 2 seri, pilar dari keluarga sama proses ilahi di padang gurun. Hari ini saya sampaikan pilar dari keluarga bagian yang ketiga. Ya, bagian yang ketiga. Kok ya pas hari Valentine, hari kasih sayang ya. Sore hari ini antara lain sedikit saya akan singgung bahwa cinta kasih itu gampang terkikis. Karena apa? Nanti kita akan lihat sama-sama firman Allah sore hari ini. Ya, mari Bapak Ibu kita melihat pilar dari keluarga. Apa pilar itu? Ya, pilar itu tiang penopang. Tiang penopang. Jadi bukan sekedar tiang hiasan, aksesoris, partisi. Ya, sekarang tempat-tempat seperti hotel-hotel penuh dengan partisi, tapi belum tentu itu tiang Bapak Ibu. Ada semacam tiang indah, tapi ternyata itu dari partisi. Ya, diketok aja. Kalau tok 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 itu berarti partisi. Kalau diketok tidak bisa, itu berarti tiang. Tiang itu ya, tiang penopang itu kadang-kadang tidak kelihatan. Kadang-kadang tidak kelihatan. Terbungkus tapi di dalam ada tiang penopang. Ya, suatu rumah itu akan kuat berdiri kalau tiang penopangnya kuat. Karena itu tiang penopang harus kuat dan
mutlak harus ada di dalam keluarga. Mutlak harus ada, tidak boleh hilang. Kalau sampai tiang itu hilang, maka rumah itu tidak akan kokoh lagi. Keluarga itu tidak akan kuat lagi kalau tiangnya itu hilang. Salah satu hilang itu akan menyebabkan rumah itu tidak kuat. Sore hari ini saya sampaikan yang ketiga. Tinggal satu lagi, ada empat yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Nanti saya sampaikan kepada saudara sore hari ini yang ketiga. Ya, kita lihat keluarga itu perlu apa saja. Apa saja pilar dalam sebuah keluarga. Yang pertama ini sudah saya sampaikan tahun yang lalu, tahun 2020. Ya, saya sampaikan bulan Oktober ini. Yang pertama, cinta kasih. Kalau keluarga itu sudah tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kasih, maka keluarga itu tidak akan kuat. Karena itu pelihara, kasih itu pelihara, cinta itu pelihara. Ini pilar. Pilar itu mutlak harus ada dan harus kuat di dalam keluarga. Ya, Bapak Ibu, cinta itu apa? Dulu Bapak Ibu, dulu saya selalu mengatakan bahwa cinta itu pengorbanan. Tetapi terakhir-terakhir ini saya lebih mengerti bahwa cinta itu bukan pengorbanan. Ya, kalau saudara mengatakan aku sudah berkorban untuk keluarga, aku sudah berkorban untuk istri, aku sudah berkorban untuk anak. Apakah itu cinta? Oke, mungkin cinta, tapi bukan cinta sejati. Sebab cinta sejati itu tidak berkorban lagi. Ya, sudah lebih tinggi dari berkorban. Melakukan semuanya karena cinta kasih. Itu bukan pengorbanan lagi. Melakukan semua walaupun sulit itu bukan lagi penderitaan, bukan lagi pengorbanan, tapi melakukan karena kasih. Jadi kalau saudara masih merasa aku berkorban banyak loh untuk keluarga, ayo tingkatkan. Cinta yang sejati itu ikhlas. Cinta sejati itu tidak ada pengorbanan karena ikhlas. Melakukan semuanya dengan ikhlas. Yang kedua, ini sudah saya sampaikan. Respect, hormat. Jangan sampai kehilangan hormat. Banyak sekali istri yang tidak lagi menghormati suaminya. Hati-hati. Keluarga mudah runtuh kalau istri tidak lagi menghormati suaminya. Firman Allah mengatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu. Tunduk itu tunduk ilahi, tunduk kudus, hormat, respek. Kalau kita sudah kehilangan respek di dalam keluarga, suami tidak respek kepada istri, istri tidak respek kepada suami, anak-anak tidak lagi menghormati orang tuanya. Keluarga ini sudah tidak akan utuh lagi. Apa cukup? Sebenarnya sudah cukup. Dengan dua ini Bapak Ibu, dengan cinta kasih dan respek, suatu keluarga itu sudah sulit untuk bisa terpecahkan. Sudah sulit untuk bisa terpecahkan. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, cinta dan respek itu kurang di dalam satu keluarga. Karena keluarga Kristen itu harus bahagia. Harus penuh damai. Keluarga itu sorga di bumi. Sorga di bumi. Berarti keluarga itu idaman. Diharapkan semua anggota keluarga, entah suami, istri, anak-anak, itu mengharapkan pulang ke rumah. Karena di rumah itu ada keluarga. Dan di keluarga itu ada kebahagiaan, ada damai, ada suasana indah. Cinta kasih dan respek bisa saja tidak mendatangkan kebahagiaan. Bapak Ibu, saya melihat pasangan-pasangan zaman dulu. Pasangan zaman dulu itu Bapak Ibu, kalau mendengar cerai,
Wah, itu tabu, betul? Tabu. Zaman saya remaja, zaman saya pemuda, hampir tidak pernah saya dengar ada keluarga cerai. Kalau sekarang Bapak Ibu, kawin 1 tahun cerai, kawin 1 bulan cerai itu ada. Bahkan kawin 4 hari cerai ada. Kayaknya cerai itu sudah makanan sehari-hari. Tapi kalau zaman dulu itu walaupun, nah ini, walaupun keluarga itu tidak bahagia, tapi mereka tidak akan cerai. Betul, saya menyaksikan sendiri, keluarga ini tidak bahagia, tapi tidak cerai. Karena apa? Karena masih ada cinta. Dan masih ada respek. Respek sama suaminya. Walaupun suaminya ini kejam, suka mukul, gak pernah dia ceritakan sama orang lain. Gak pernah dia lapor kepada orang tuanya, kembali ke rumah orang tua, laporkan suaminya, gak pernah. Disimpan. Itu zaman dulu, saya bicara zaman dulu. Tapi saya melihat istri tidak bahagia. Walaupun ada respek terhadap suami. Walaupun ada cinta, istrinya sangat mencintai suaminya. Si istri ini hormat sama suaminya. Tapi tidak bahagia. Karena suaminya main tangan. Ada penderitaan. Tapi orang lain tidak pernah tahu. Keluarga tahu. Anak-anaknya tahu. Ya, orang lain tidak tahu karena nggak pernah diceritakan kepada orang lain. Kalau sekarang kan, banyak cara. Apalagi HP ada di tangan saudara. Menderita sedikit aja dimasukkan Facebook. Saudara makan aja dipamerkan di Facebook. Makannya cuma kangkung. Kangkung panenannya Pak Peter. Dipamerkan semua. Kalau makan besar dipamerkan lumayan, makan kangkung dipamerkan. Sekarang gampang pamer, sedikit sakit aja, suaminya sedikit aja melukai hatinya, suaminya sedikit aja tidak ingat hari ulang tahunnya, dimasukkan Facebook. Kalau dulu enggak. Iya, itu Pak Peter komentar. Makanya Pak Peter cepat-cepat cari pasangan hidup. Supaya merasakan betapa indahnya suatu keluarga. Tapi kurang satu bagian, yang ketiga yang membuat Pak Peter bahagia. Ya, saya senang melihat film silat, apalagi kerajaan. Di dalamnya itu banyak intrik-intrik, ada permaisuri yang jahat, ada selir yang jahat. Saya sering melihat di dalam suatu kerajaan, permaisuri ini betapa hormatnya sama raja. Ya, mencintai raja tapi enggak bahagia. Kenapa? Satu bagian lagi. Mari supaya kita melihat, ya, ada satu bagian yang tidak boleh kita lupa, ya. Suatu keluarga itu perlu hati Kristus. Ya, perlu hati Kristus. Tanpa hati Yesus tidak akan ada damai. Tidak akan ada surga di dalam keluarga. Perlu hati Yesus. Hati Yesus itu penuh dengan apa? Ini bagian yang ketiga. Penuh dengan pengampunan. Ini kunci yang ketiga. Dan ini yang membawa suatu keluarga itu berbahagia. Kalau di dalamnya ada pengampunan. Yesus itu adalah Allah yang maha imanen. Imanen itu tinggal dalam hidup kita, mengerti tentang kita, dan dia penuh dengan pengampunan. Allah kita itu luar biasa karena maha mengampuni. Mari kita melihat sebuah ayat dialog antara Yesus dengan Petrus, ya. Mari kita lihat Matius pasal 18
ayat 21 dan 22 ya. Kita baca dan kita simak Bapak Ibu. Ya, kita simak dengan pelan-pelan. Ya, kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan," lihat ini, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali?" Stop dulu Bapak Ibu. Ada kata yang perlu saya jelaskan. Kata ini jelas diterjemahkan saudaraku. Apa itu Bapak Ibu? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di Israel itu ada 3 kriteria, 3 golongan, 3 grup orang. Jadi kalau saya orang Israel, itu ada 3 grup orang di sekitar kita. Grup yang ketiga itu adalah musuh. Grup yang ketiga musuh. Orang Samaria itu musuh bagi orang Israel. Karena orang Samaria itu lahir dari suatu bangsa ya yang dikutuk oleh Tuhan. Perbuatannya tidak benar. Lahirlah bangsa Samaria. Orang Israel tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena orang Samaria itu rank terluar musuh. Yesus datang untuk menghapus rank yang ketiga ini. Ingat loh ya, Yesus datang untuk menghapus rank yang ketiga ini. Yesus mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi itu dulu kata Yesus. Tetapi bagi engkau pengikutku, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Jadi bagi Yesus tidak ada ring ketiga. Ring ketiga harus masuk ke ring yang kedua. Ring yang kedua itu semua orang. Semua orang, bahasa Alkitabnya gitu, semua orang. Saya pakai bahasa Alkitab supaya kalau saudara baca nanti, saudara ngerti siapa yang dimaksud. Semua orang, misalnya Galatia pasal yang ke-6 mengatakan, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang. Semua orang, itu grup yang kedua. Tetapi ada grup yang lebih dalam lagi, yaitu saudaramu. Saudaramu itu siapa? Kalau saudara baca di dalam Galatia pasal 6, kamu harus berbuat baik kepada semua orang, terutama, jelas loh ya, terutama kepada saudaramu seiman, itu saudara. Jadi jelas Bapak Ibu ya, saudara itu rank pertama. Jadi saudara di situ rank pertama. Keluarga, sidang jemaat, ini saudara. Karena grup kita di mana ada relasi, di mana ada kasih di dalamnya. Bukan semua orang loh ya. Kalau mereka yang tidak seiman dengan kita mengasihi mereka. Tapi itu termasuk semua orang. Hendaklah terangmu bercahaya kepada semua orang. Tapi saudara itu rank yang lebih dalam. Nah, pengampunan Bapak Ibu. Semua orang di Israel ya, saya bicara Israel. Di Israel, orang rank yang kedua itu kalau bersalah, kita mengampuni. Bangsa Israel mengampuni. 1 kali tapi. Bersalah lagi, mereka tidak mengampuni. Kalau musuh, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi bagi orang Israel dulu sebelum Yesus, ya, kalau rank yang ketiga salah, balas. Oh dia nunjuk aku loh, gigiku rompal, balas, rompal 1, gigimu harus rompal 1. Mataku picek, matamu juga harus picek. Itu golongan ketiga. Golongan yang kedua, mataku picek, kita harus ngampuni. Tapi 1 kali. Tapi bagi saudara, bagi keluarga, itu salah diampuni.
salah lagi, diampuni. Salah lagi, diampuni. Salah lagi, tidak diampuni. Berapa kali? 3 kali. Jadi untuk saudara, di Israel itu ada tradisi mengampuni maksimum 3 kali. Petrus melipat gandakan. Petrus melipat gandakan. Petrus ini murid Yesus yang sok rohani. Dia melipat gandakan. Jadi berapa? 7. Wah, hebat 7. Karena saudara itu mestinya diampuni 3 kali. Yesus mengatakan, apakah sampai 7 kali Tuhan? Maksudnya Petrus supaya dia dipuji oleh Tuhan Yesus. Karena saudara itu wajib diampuni hanya 3 kali. Petrus melipatkan jadi 7 kali. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi sekarang Bapak Ibu, kita harus tahu tujuan utama kita, kekristenan kita. Diakonia. Ada diakonia. Diakonia itu adalah penginjilan kita untuk memuliakan Kristus dengan perbuatan. Jadi diakonia itu penginjilan kita untuk mempermuliakan Bapa di surga, untuk mempermuliakan Kristus, ya, lewat perbuatan. Kita berbuat baik, kita nolong orang lain. Tapi hati-hati Bapak Ibu, ya. Kita yang pertama harus berbuat baik kepada saudara, baru kepada semua orang. Jadi kalau saudara sudah memilih, ini aku punya dana, bantu siapa? Saya beritahu, bantu saudara seiman dulu. Karena itu inner group, grup dalam kita. Baru semua orang. Jadi kalau kita rajin menolong orang lain, tapi saudara kita yang seiman itu menderita, kita salah loh Bapak Ibu. Galatia mengatakan berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman, kepada saudara dulu, baru kepada orang lain. Jadi gak usah bimbang lagi, ini aku punya dana, aku tolong siapa? Yang pertama ya, Anda lihat jemaat di GBI ini ada yang menderita apa enggak? Tolong, saudara punya dana, tolong. Sudah tolong Pak. Saudara kan punya saudara-saudara seiman dari gereja lain, tolong mereka. Baru saudara tolong Pak Beca, saudara tolong Pak Tukang Sapu yang tidak seiman dengan kita. Ini ajaran Alkitab Bapak Ibu, ini teologis. Gitu, ya. Oke, kita lihat lagi. Jadi Petrus mengatakan, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Saudaraku, jadi saya bicara keluarga. Saya bicara sidang jemaat ini, himpunan jemaat Tuhan ini. Sampai berapa kali aku mengampuni kalau mereka bersalah kepadaku? Apa sampai 7 kali? Yesus jawab apa? Yesus berkata kepada Petrus, tidak, bukan 7 kali. Aku berkata kepadamu Petrus, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wah, luar biasa. Petrus ngomong 7 kali itu sudah hebat toh. Tuhan lipatkan lagi 70 kali lipat. Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya unlimited. Ya, kalau bagi orang lain, engkau mengampuni ada batas, no problem. Tapi bagi saudaramu, grup yang dekat ini, pengampunanmu itu unlimited, tak terbatas. 1000 kali saudaramu salah, 1000 kali engkau mengampuni. Apalagi
suami, istri, anak-anak. Jangan sampai saudara tidak mengampuni istri, suami, anak-anak. Mereka punya salah, semua manusia punya salah. Tapi pengampunan itu harus datang di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, kalau pengampunan itu ada di dalam kehidupan kita, maka surga itu akan ada di keluarga kita. Surga itu akan ada di jemaat GBI Bangkalan. Kalau jemaat dengan jemaat saling mengampuni tak terbatas, unlimited. Mungkin saudara kecewa karena istrinya cerewetnya luar biasa. Ya, boleh kecewa. Tapi sebentar. Setelah itu harus ada pengampunan. Harus ada pengampunan. Saudara bisa marah, tapi isilah dengan pengampunan. Ada pujian lama Bapak Ibu, nanti kita nyanyikan bersama. Tuhan selalu ampuni. Dan lupakan yang sudah. Lupakan yang sudah. Dia tidak akan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Nanti kita nyanyikan pujian ini selesai firman Allah. Ya, kitab Mazmur menulis, Allah mengampuni kita dan melupakan yang sudah. Belum tentu kita ngampuni, ya udah aku ampuni. Kadang-kadang saudara ingat kembali kepada kesalahan suamimu, kesalahan istrimu, kesalahan anak-anakmu, diungkit kembali. Sorry ya saya bicara, biasanya wanita ini. Ya, biasanya wanita, tidak 100%, tapi 80% lah. 80% ya cukup banyak itu. Ya, cerewet. Sudah selesai. Deal selesai sudah. Udah berjalan dengan bahagia. Tiba-tiba ada kasus tertentu. Istri ini ungkit kembali kesalahan suaminya. Sudah diungkit, cerewetnya luar biasa. Hati-hati, ini membuat suami itu luka. Bolak-balik diulang. Tuhan aja melupakan yang sudah. Lupa, Tuhan ngampuni kita, lupa. Dia tidak ingat lagi salah-salahnya kita. Belajar, kalau kita pengikut Kristus, lakukan seperti yang Kristus lakukan. Lupakan semua kesalahan saudara kita. Suami, istri, anak-anak, keluarga, ya, sidang jemaat. Ya, perkumpulan seperti ini sering ada gesekan. Ada. Tapi kalau sudah ada maaf, sudah maaf dan lupakan yang sudah. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya ingatkan, tanpa pengampunan, cinta kasih dan respek itu bisa terkikis. Jadi kalau kita tidak bisa ngampuni, ya cinta yang ada itu akan terkikis. Kalau saudara terus tidak bisa melupakan yang sudah, diingat kembali, hati-hati. Cinta suami itu nanti bisa terkikis. Respek istri bisa terkikis. Dan keluarga bisa buyar kalau itu terkikis. Pengampunan itu mutlak diperlukan di dalam sebuah keluarga. Yesus hendak mengajarkan kepada kita bahwa mengampuni itu tidak boleh hitung-hitungan. 70 kali 7. Itu 490 kali. Berat ada gereja yang menerjemahkan 4 itu apa, 9 itu apa Bapak Ibu. Tapi bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan itu tak terbatas. Enggak usah dihitung-hitung lagi. Enggak usah 3 kali, 7 kali, 490 kali. Enggak usah, tapi tak ada batasnya. Tak terhingga. Unlimited. Kalau saudara dikasih kuota unlimited, bahagia toh? Mari memberikan pengampunan unlimited tanpa batas. Tuhan mengajarkan mengampuni itu enggak boleh dihitung-hitung.
Seperti Yesus mengampuni dosa kita, pada saat dia memberi pengampunan kepada kita, dia nggak pernah hitung-hitung dosa kita. Dia ampuni dosa kita dan tanpa menghitung dosa seberat apapun, dosa sejahat apapun, kalau Tuhan Yesus mengampuni, beres sudah, karena dia lupakan yang sudah. Masih ingat penjahat di sebelahnya Yesus? Jahat dia, hidupnya nggak pernah bertobat. Di kayu salib dia bertobat, mau mati bertobat. Apa kata Yesus kepada penjahat ini? Gak sempat dibaptis dia, gak sempat masuk sungai Yordan. Apa kata Yesus? Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jelas Bapak Ibu, enggak pernah dihitung kesalahannya, kejahatannya seperti apa. Pada saat Allah mengampuni kita, dia lupakan yang sudah. Amin. Iya, bahagia kita. Karena kita banyak dosa, tapi Allah selalu mengampuni tanpa batas. Mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama, karena kita tidak sempurna. Kita tidak sempurna. Kita punya banyak salah. Kita sendiri loh perlu pengampunan. Kenapa saudara tidak bisa mengampuni orang lain? Kita butuh pengampunan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya. Orang yang tidak bisa mengampuni, itu orang yang salahnya banyak sekali. Gak bisa ngampuni. Orang yang sadar bahwa dirinya tidak sempurna, butuh pengampunan, dia akan mudah mengampuni. Orang yang sombong, merasa dirinya paling baik, itulah orang yang sulit untuk mengampuni. Kenapa kita harus memberikan pengampunan? Karena kita tidak sempurna. Kita ini banyak salah, kita butuh pengampunan dari Allah. Kalau tidak kita nggak bisa masuk surga. Kita butuh pengampunan dari Allah. Lah kalau kita butuh pengampunan, mari kita berikan pengampunan kepada orang lain. Yang kedua, kenapa kita harus mengampuni? Karena kalau kita tidak mengampuni, maka Allah tidak akan ampuni kita. Hati-hati Bapak Ibu, kita gak bisa ngampuni, Allah tidak akan ampuni kita. Pada waktu Yesus mengajari murid-muridnya untuk berdoa, ada doa namanya doa Bapa kami. Sudah tahu pasti ya, di dalamnya ada ucapan, ya Bapa ampunilah aku seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Terus selesai mengajar doa, Yesus mengingatkan kepada kita, Matius 6, 14, 15. Ayo dengarkan ini. Matius 6, 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi jelas Bapak Ibu ya, hati-hati. Kalau kita gak bisa mengampuni, kita tidak akan diampuni oleh Allah. Yang ketiga, kenapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan itulah yang memberikan damai dalam hidup kita. Pengampunan itu menenteramkan hati. Pengampunan itu memberikan kelegaan. Kalau saudara mengampuni, setelah saudara mengampuni, saudara akan lega. Dan memberikan kita harapan baru untuk berubah ke arah yang lebih baik. Setelah pengampunan, pasti ada kerinduan. Aku tidak akan mengulangi. Aku akan berbuat menjadi lebih baik. Pengampunan itu membawa damai. Di dalam keluarga, kalau ada pengampunan, pengampunan itu yang membuat suasana surga turun di dalam keluarga saudara. Tetapi Bapak Ibu, saya mau ingatkan pada akhir firman Tuhan sore ini, mengampuni itu ternyata sulit dilakukan oleh manusia.
Sulit. Saya heran. Ya. 2 minggu terakhir Bapak Ibu, saya punya grup. Grup ini Bapak Ibu, umurnya sudah tahunan. Isinya 12 orang, termasuk saya. 1 meninggal kena COVID, jadi tinggal 11. Ini grup. Grup ini Bapak Ibu solid, ya suka duka bareng. Grup. Tapi saya kaget Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan satu dari grup kami yang sangat solid ini. Saya jarang menemukan grup solid seperti ini. Udah tua-tua. Yang tidak pensiun kalau enggak salah tinggal 2 orang. Jadi 12 itu 10 sudah pensiun. Yang 2 masih aktif, tapi tahun depan pensiun. Jadi grup orang tua-tua. Sudah lama sekali. Ternyata 2 minggu yang lalu Bapak Ibu, terjadi suatu peristiwa karena salah kata, keluar Bapak Ibu 1 dari grup ini. Dan minggu ini keluar lagi 1. Saya sangat sedih Bapak Ibu. Kenapa harus keluar? Jawabnya sederhana, tidak bisa mengampuni. Sulit ternyata, pengampunan itu sulit dilakukan oleh manusia. Karena itu Bapak Ibu, saya pesan, ini penting untuk saudara. Pada akhir firman Tuhan ini, saya pesan, hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan mulut ini. Karena manusia itu sulit mengampuni. Sesuatu yang baik bisa porak-poranda hanya karena perkataan. Hati-hati dengan perkataan kita. Ya, jangan mengatakan aku kan sudah minta maaf. Oh, tidak sesederhana itu. Karena ternyata manusia itu sulit untuk mengampuni. Kitab Amsal mengatakan, perkataan atau jawaban yang lembut itu mendatangkan damai. Yes. Tetapi Bapak Ibu, perkataan atau jawaban yang kasar itu melukai hati. Mulai sekarang berhenti berkata kasar. Itu melukai hati dan tidak selesai dengan kata maaf. Tidak selesai. Karena manusia ternyata berjuang untuk bisa ngampuni. Maaf ya, maaf. Mungkin ya sudah aku maafkan. Tapi hati luka. Kalau hati luka, sulit untuk melupakan yang sudah. Hati-hati dengan perkataan. Perkataan yang kasar itu melukai hati dan tidak selesai dengan kata maaf. Saya mau ngulang sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini saya dapatkan pada waktu saya kuliah Bapak Ibu. Ya, jadi pada waktu saya kuliah itu ada mata kuliah mengendalikan emosi diri. Ya namanya apa? Fakultas Teologi. Itu ada mata kuliah mengendalikan emosi diri. Jadi seorang hamba Tuhan bisa mengendalikan emosi diri. Nah, salah satu ilustrasi yang pernah saya dapat dari dosen saya adalah begini. Ya, hati manusia itu seperti papan. Saya pernah nyampaikan kok di mimbar ini. Seperti papan. Pada waktu ada orang mengatakan perkataan kasar, itu seperti paku. Dipalu kepada papan itu, cetok, nancep. Ada perkataan kasar lagi, cetok, nancep. Perkataan kasar lagi, cetok, nancep. Jadi banyak paku nancap di papan itu. Terus
Orang yang bersalah, yang berkata kasar, orang yang berkata kasar tadi datang kepada kita. Maafkan ya, aku nggak sengaja, aku nggak tahu, aku hilaf. Terus kita mengatakan apa? Ya sudah, aku maafkan. Jangan diulangi ya. Itu seperti paku itu dicabut, cetok. Nggak ada lagi pakunya. Satunya datang minta maaf, cabut pakunya. Satunya datang minta maaf, cabut pakunya. Karena kita selalu memberi maaf, maka papan itu sekarang tidak ada lagi pakunya toh. Betul? Iya, tapi saya beritahu Bapak Ibu, papan itu sekarang penuh dengan bolong. Papan itu gak kembali seperti dulu, penuh lubang. Itulah hati kita. Karena manusia itu sulit untuk ngampuni. Memberi maaf iya, tapi melupakan yang sudah itu sulit. Papan ini penuh dengan luka, penuh dengan bolong. Hanya Kristus yang bisa tutup papan ini kembali seperti semula. Itulah gambaran hati kita. Karena itu hati-hati dengan perkataan kita. Jangan ucapkan kata kasar, jawaban yang tidak pada tempatnya. Itu melukai hati. Tidak selesai dengan kata maaf. Maaf, selesai. Tidak, hanya nyabut paku tapi papannya berlubang. Apalagi di dalam hubungan keluarga, suami istri, orang tua anak, di dalam gereja Tuhan. Hati-hati dengan perkataan. Perkataan yang kasar, perkataan yang tidak pada tempatnya. Itu seperti paku yang ditancapkan kepada papan tadi. Itu pesan saya yang terakhir. Pengampunan itu perlu. Tapi mari kita berjuang. Makanya saya katakan kita perlu hati Yesus. Yang mengampuni, memaafkan, dan melupakan yang sudah. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, damai kehidupan kita. Keluarga kita damai, jemaat damai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyanyikan, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia tak akan ingat salahku, Tuhan selalu ampuni. Tadi di PowerPoint saya terakhir ada teksnya. Atau sudah disiapkan? Haleluya. Tuhan selalu ampuni, amin, dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku, selalu ampuni. Orang Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kalau Yesus mengampuni saudara, kita beri pengampunan. Kalau Dia melupakan yang sudah, mari kita belajar lupakan yang sudah. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Amin. Dia takkan ingat salahku,
menyanyikan lebih sungguh-sungguh, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan selalu ampuni. Saya mengundang setiap jemaat bisa makin berdiri. Haleluya. Sudah dengan sepenuh hati Dia takkan ingat salahku. Amin. Tuhan selalu ampuni. Dia takkan ingat salahku. Salahku, Tuhan selalu ampuni. Ditepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita. Haleluya, 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 haleluya. Berkati hambamu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan pakai dan mengurapi lebih dahsyat lagi di waktu-waktu mendatang. Terima kasih untuk ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami tidak melihat Engkau sebab Engkau roh adanya, tapi 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Engkau ada, Engkau hadir, Engkau memberkati, memulihkan. Kami percaya Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu luar biasa. Dan kami percaya berkat minggu ini beda dengan minggu yang lalu dan yang akan datang. Hari ini kami diberkati Tuhan karena ibadah ini dihadiri oleh Tuhan. Dan kami percaya berkat yang luar biasa itu terjadi dan sedang bekerja. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, yang terikat dilepaskan, dibebaskan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi untuk sore ini, untuk lawatan Tuhan, untuk kehadiran Tuhan, untuk ibadah yang ada sore hari ini. Sungguh kami beruntung punya Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami, Tuhan mengampuni kami, dan kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih untuk sore ini Tuhan. Berkati setiap jemaat yang hadir, yang di rumah. Tuhan berkati usaha, pekerjaan mereka diberkati Tuhan dalam kondisi yang sulit. Kami percaya berkat Tuhan tidak akan terambil oleh persoalan apapun juga. Ketika Tuhan memberkati kami, berkat Tuhan akan terus mengalir, mengalir, mengalir. Tidak berkesudahan, tidak berhenti. Tidak dibatasi oleh apapun dan persoalan dan kondisi buruk apapun juga. Sebab Tuhan itu kerajaan surga tidak bisa digoncangkan oleh apapun juga. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap jemaatmu dalam tangan Tuhan. Secara khusus Tuhan, kalau mereka akan pulang dari tempat ini, Tuhan akan membawa persembahan bagi Tuhan. Tuhan melihat persembahan mereka dan memberkati jemaat ini berkelimpahan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini, yang tergabung di gereja ini, para aktivis gereja, volunteer, semua yang berpikir, berkeringat bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan melawat, memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, jeripayah mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan mengganjar, menghitung dan membalas berkat secara khusus kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih malam ini kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, orang-orang yang susah, yang terdampak begitu banyak persoalan, bencana alam yang sedang terjadi Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka, Tuhan melawat mereka. Tuhan melakukan sesuatu yang indah dalam hidup mereka. Kami serahkan setiap bangsa negara kami, khususnya mereka yang sedang menderita, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, memberikan kelepasan kepada mereka. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau mengasihi mereka. Karena mereka juga adalah umat-Mu juga Tuhan. Dan Engkau mengasihi mereka juga. Berdoa untuk para pemimpin bangsa Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, akal budi. Memberikan Tuhan pemikiran-pemikiran yang baru kepada presiden kami dan jajarannya. Supaya menghasilkan keputusan-keputusan dan solusi yang terindah. Dan supaya Indonesia dipulihkan dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pertolongan Tuhan datang. Dan kami percaya Tuhan, bangsa dan kami mengalami pemulihan yang luar biasa. Karena Tuhan bekerja secara ajaib bagi negara ini, bagi bangsa Indonesia. Sebentar kami pulang dengan berkat yang luar biasa. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara, buka hatimu lebar-lebar. Dan sekarang terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan yang akrab, intim, dan mesra melalui Allah Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sudah diberkati, katakan amin. Tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Jemaat besar-besar teduh sebentar. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.